kemungkaran. Dan peristiwa pencurian berita dari langit ini oleh para syaitan ini terjadi di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak lagi terjadi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menjadikan bintang-bintang itu sebagai penjaga langit yang membakar para syaitan yang mencuri berita dari langit. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga masih saja kita diberikan kemudahan, kesempatan untuk menjalankan ketaatan dan ketakwaan atau salah satu bentuk ketakwaan di mana banyak orang-orang yang mampu namun enggan melakukannya. Maka ini adalah salah satu yang patut disyukuri, kita diberikan petunjuk, diberikan bimbingan untuk terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan kajian kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala yang berjudul Muharramat Istahana Bihan Nas, dosa-dosa yang dianggap biasa oleh kebanyakan manusia. Dan dosa yang pertama yang kita bahas adalah kesyirikan. Ya, dan kembali kita ulangi, kenapa syirik juga termasuk di antara dosa yang dipandang biasa. Maka jawabannya sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentunya adalah kebodohan, kejahilan, dan adanya syubhat-syubhat di tengah-tengah masyarakat yang beranggapan bahwa kesyirikan tidak lagi terjadi di masa umat Nabi Muhammad SAW, atau ketika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah mendapatkan jaminan surga dengan ucapan tersebut meskipun dia melakukan pelanggaran atau dosa-dosa yang sangat besar, walaupun itu adalah kesyirikan. Dan tentunya ini adalah kebatilan. Nah, itulah salah satu sebab yang menjadikan syirik pun dianggap dosa yang biasa. Ya. Baik, adapun di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang banyak terjadi atau mungkin dipandang biasa oleh masyarakat saat ini adalah sihir, ya, adalah sihir. Dan ini terbukti baik melalui media-media, bahkan televisi sekalipun menampilkan hal-hal tersebut yang berbau sihir, Dan ini menunjukkan bahwa ini atau ada sebagian orang-orang yang menganggapnya hal biasa atau bahkan dijadikan sebagai kebutuhan ketika dalam keadaan terhimpit, sempit, maka seakan-akan itulah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ini salah satu keadaan kita saat ini, yang mana sihir pun yang dulunya sangat-sangat dimusuhi, bahkan pelakunya mendapatkan hukuman mati, yang nantinya kita akan jelaskan, namun saat ini berbeda. Saat ini berbeda. Bahkan dikit demi sedikit mulai ditampakkan atau dijadikan hal yang biasa, dijadikan jadi sebuah profesi yang dilegalkan dan semisalnya. Baik, penulis
Hafizahullah Ta'ala mengatakan wa min anwa'i syirki al-muntashirah as-sihru wal kahanatu wal arrafah. Termasuk syirik yang banyak terjadi di halaman 20. Di halaman 20 termasuk syirik yang banyak terjadi adalah sihir, perdukunan dan ramalan. Ya, termasuk kesyirikan yang banyak terjadi dan sampai saat ini sering kita dengar adalah sihir, perdukunan, dan ramalan. Sedikit menjelaskan perbedaan sihir, perdukunan, dan ramalan. Sihir itu meliputi segala sesuatu yang berupa jimat, jampi-jampi yang dilakukan oleh para penyihir dengan tujuan memberikan pengaruh kepada orang lain. Ya, baik itu pembunuhan atau menimpakan penyakit, memisahkan suami dan istri. Nah, itu adalah sihir. Jadi, jimat-jimat, jampi-jampi yang diucapkan oleh penyihir kemudian diberikan kepada orang lain dengan tujuan memberikan pengaruh agar orangnya mati, jatuh sakit, atau keluarganya berantakan. Ya, itu sihir. Adapun kahanah atau perdukunan itu adalah seseorang yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Jadi seseorang yang mengklaim mengetahui perkara-perkara yang gaib dan tentunya itu pertolongan atau bantuan dari kalangan jin. Ya, pertolongan dan bantuan dari jin. Ya. Yang mana nantinya disebutkan mereka mencuri berita-berita dari langit dan kemudian disampaikan kepada para dukun yang seakan-akan mereka mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, itu adalah perdukunan. Adapun arrafah atau ramalan itu sebagaimana terangkan Imam Al-Baghawi, itu orang yang mengklaim mengetahui banyak hal lewat pendahuluan-pendahuluan. Ya. Hampir serupa, hampir mirip dengan perdukunan. Ramalan, perdukunan itu hampir serupa. Jadi dia mengetahui banyak hal dengan adanya pendahuluan, berita-berita atau tanda-tanda tertentu. Dan konon juga disebut sebagai perdukunan. Nah, untuk saat ini ada satu orang yang berprofesi dengan profesi tadi. Dia juga sebagai atau memiliki ilmu sihir, kemudian dia mengetahui atau mengaku mengetahui hal-hal yang gaib dan dia juga bisa meramal ya sesuatu yang akan terjadi. Baik. Dan perbuatan di atas para hadirin sekalian merupakan perbuatan kufur yang tentunya merusak tauhid, nilai-nilai tauhid. Jadi sangat bertentangan dengan nilai tauhid. Para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala, tentunya fenomena ini terjadi disebabkan karena kejahilan. Ya. Fenomena di atas, kesyirikan yang terjadi di mana-mana, merebak kemana-mana, ini menunjukkan adanya kebodohan dan kejahilan di tengah-tengah masyarakat kita. Kurang faham tentang tauhid, kurang mengerti tentang hakikat iman dan Islam, yang mana mereka justru mudah terjerumus kepada kesyirikan-kesyirikan. Sudah bodoh, cinta akan dunia lagi, maka semakin lengkaplah. Dia bodoh, jahil tentang agama, dan sangat cinta atau rakus dengan dunia. Maka ketika dia menghadapi keadaan-keadaan yang susah di dunia ini, dalam mengais rezeki, harta, maka dia akan mengambil atau menempuh jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu adalah kesyirikan, melalui jalan-jalan mendatangi perdukunan, sihir dan yang semisalnya untuk bisa meraih keuntungan dunia sebanyak-banyaknya. Dan tentunya ini adalah perbuatan yang merusak tauhid. Ini adalah perbuatan kufur yang merusak tauhid, yang mana Allah taala mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan sebagian besar manusia
tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukannya. Dinafikan keimanan dari diri mereka karena perbuatan kufur mereka. Ibnu Abbas menjelaskan ayat di atas dalam surat Yunus ya, Yusuf ayat 106. Ibnu Abbas menjelaskan makna ayat di atas. Qala Ibnu Abbas, min imanihim idza qila lahum man khalaqas samawat wa man khalaqal ard wa man khalaqal jibal qalu Allah. Mereka ini ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan gunung-gunung, apa jawaban mereka? Allah. Mereka mengatakan yang menciptakan itu semua adalah Allah. Wahum musyrikuna bihi, sementara mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah realita yang ada saat ini. Dia mengaku muslim, berpakaian muslim, melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Ya, kegiatan-kegiatan hariannya seperti yang dilakukan oleh umat Islam. Wahum musyrikuna billah, sementara mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang lain, pada kondisi yang lain. Ada di antara mereka yang menghalalkan perbuatan tersebut, ada yang karena kejahilannya, ada yang karena hawa nafsunya lebih mementingkan dunia dan dia tahu ini adalah kesyirikan, tapi harta menggiurkan yang pada akhirnya dia jatuh kepada kesyirikan. Dan orang-orang seperti ini dinafikan keimanan darinya. Ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan yang seperti ini banyak. Dan ini yang menunjukkan bahwa tauhid itu tidak hanya cukup meyakini kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala saja. Tauhid itu tidak cukup hanya meyakini kerububiyahan Allah taala, seperti meyakini Allah menciptakan, menghidupkan dan mematikan, mengatur alam semesta dan seterusnya. Apakah dengan itu saja seorang dikatakan bertauhid? Kurang. Tidak cukup. Ya, tidak cukup. Dan ini yang diungkapkan bagi orang-orang yang mengingkari penjelasan tentang pembagian tauhid. Mereka menganggap bahwa pembagian tauhid itu adalah perkara yang mungkar karena tidak didapati di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar, pembagian ini dulunya tidak ada. Kenapa? Karena pada saat itu mereka betul-betul mengerti dan paham tentang tauhid. Dibagi-bagi oleh para ulama dan tentunya pembagian tersebut pun berdasarkan dalil istiqra'nya para ulama terhadap dalil-dalil yang ada. Kemudian dibagi dalam rangka menjelaskan meskipun hakikatnya satu. Gitu. Dan seseorang tidak akan dikatakan bertauhid kecuali jika mengumpulkan ketiga hal di atas. Iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah. Dan yang ketiga ini pada dasarnya satu dengan rububiyah. Tapi kenapa dipisah? Karena banyak yang menyimpang terkait asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, masa orang yang yakin kepada rububiyah Allah belum dikatakan bertauhid? Iya. Jika seadanya keyakinannya hanya sebatas itu. Ya. Seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi, orang-orang musyrikin itu ketika ditanya tentang siapa menciptakan langit, bumi, gunung-gunung dan misalnya, ya mereka akan mengatakan Allah, tapi mereka menyekutukan Allah. Mungkin di antaranya adalah masalah perdukunan ini. Banyak para hadirin sekalian yang tertipu dengan kedok-kedok berpenampilan seorang ustadz, ternyata di balik itu semua dia adalah seorang peramal, seorang kahin dukun. Dan dia tergiur dengan ucapan-ucapannya, cukup mengamalkan ini dan ini nanti dapat keuntungan yang begitu banyak. Padahal di sisi lain dia mengatakan dan mengakui dirinya seorang muslim, mukmin. Tapi dari perbuatan tersebut tidak menunjukkan keimanan dan keislaman. Dan sekali lagi para hadirin sekalian, ini yang menunjukkan bahwa sebab merebaknya atau tersebarnya atau bahkan dijadikan hal yang biasa, sihir, perdukunan dan semisalnya ini disebabkan karena kejahilan umat manusia. Dan ketahuilah para hadirin sekalian, sebagaimana dikatakan penulis bahwa sihir
dan yang semisalnya, ini salah satu dari 7 dosa besar yang menyebabkan kebinasaan. Ini salah satu dari 7 dosa besar yang menyebabkan kebinasaan. Ditunjukkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Wahai Rasulullah, apa 7 hal tersebut? 7 hal yang membinasakan itu apa saja? Maka kata Nabi SAW, "Asyirku billah, was-sihru, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, wa aklu malil yatim, wa aklur riba, wa tawalli yawma zahf, wa qadhful muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat." Dosa kesyirikan kepada Allah, ini yang pertama. Yang kedua, dosa sihir, meskipun ini bagian daripada kesyirikan itu sendiri. Yang ketiga, dosa membunuh seorang jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, melainkan dengan alasan yang hak, kecuali jika alasan yang benar. Qisas dengan qisas. Kemudian dosa memakan harta riba, dosa memakan harta anak yatim, dosa berpaling dari medan perang, dosa menuduh seorang wanita muslimah yang terhormat dengan tuduhan yang keji seperti perbuatan zina. Yang kita garis bawahi adalah di antara dosa yang membinasakan di sini adalah as-sihru, sihir. Yang mana ini bagian daripada kesyirikan. Dipisah karena sebagai penekanan akan buruknya sihir ini. Ya. Akan buruknya sihir ini. Dan para ulama mengatakan ijtanibu itu maksudnya jauhi perkara tersebut sejauh-jauhnya. Ya. Sejauh-jauhnya. Dalam artian posisi kita dengan perkara-perkara tersebut harus sangat jauh. Harus sangat jauh. Sebagaimana yang dikatakan atau dalam doa Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam ketika beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Jauh sejauh-jauhnya. Tidak tinggal bersama orang-orang tersebut, tidak tinggal di lingkungan yang seperti itu. Jadi betul-betul jauh. Agar iman, tauhid senantiasa terjaga. Baik. Selanjutnya penulis mengatakan, sihir hanya mendatangkan bahaya dan sama sekali tidak bermanfaat bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 69, ayat Al-Baqarah ayat 102, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak bermanfaat. Begitu pula dalam surah Taha ayat 69, wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Kedua ayat di atas ini menegaskan bahwa sihir itu tidak akan mendatangkan kemaslahatan. Meskipun yang ditawarkan menggiurkan dengan sihir, dengan seperti ini, akan seperti ini. Yang terkadang orang-orang awam yang tidak memiliki iman atau sangat lemah imannya bisa tergiur dengan tawaran-tawaran tersebut. Namun pada hakikatnya yang menunjukkan lemahnya ini adalah orang yang melakukannya, baik pelaku atau yang datang, itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. La yuflihus sahiru haitsu ata. Ibnu Abbas mengatakan, la yas'adu haitsu kan. Dia tidak akan pernah bahagia bagaimanapun juga. Ya. Bagaimanapun juga dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Yang katanya dengan sihir, ya dia bisa mendapatkan uang yang begitu banyak, dia bisa mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Dengan datang ke dukun, dia bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib untuk menentukan masa depan, untuk menentukan jalan bisnis dan yang semisalnya. Tapi hakikatnya tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Tapi itu adalah pintu pertama yang menjurus kepada kesengsaraan di dunia, kemudian di akhirat. Ya. Syekh Sa'di mengatakan,
menafsirkan la yuflihus sahiru haitsu ata kaiduhum wa makruhum laisa bimuthmirin lahum wala najih. Tipu daya mereka ya itu tidak akan pernah membuahkan hal-hal baik dan tidak akan membuat mereka berhasil. Karena itu adalah tipuan sihir. Ya, tipuan sihir. Itu hanya tipuan sihir yang membuat manusia tidak bisa melihat kebenaran, menyamarkan kebenaran. Yang nampak di mata mereka indah, namun pada hakikatnya tidak. Inilah makna dari la yuflihus sahiru haitsu ata. Yang mana mereka tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan, justru pasti akan mendapatkan kemudaratan dan kebinasaan. Dan para hadirin sekalian, tukang sihir atau dukun ini taghut. Ini taghut dan termasuk dari syaitan kalangan manusia. Disebutkan dalam surah An-Nas minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Syaitan itu bukan makhluk. Syaitan itu adalah sifat. Diambil dari kata syaitana yang artinya ba'uda. Ba'id, jauh dari petunjuk, jauh dari rahmat. Maka seseorang, baik kalangan jin atau manusia, yang jauh dari petunjuk, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena perbuatan buruknya, maka mungkin dia disifati dengan syaitan. Termasuk seseorang yang disifati dengan syaitan adalah tukang sihir, dukun. Ini seorang manusia yang memiliki sifat syaitan. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Hal unabbi'ukum ala man tanzilu syayatin tanzilu ala kulli afakin athim yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Apakah aku akan beritakan kepada kalian kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak berbuat jahat. Ya. Dan syaitan-syaitan tersebut menyampaikan berita yang mereka dengar. Ya, dengan mencuri berita dari langit kemudian diberitakan kepada para dukun dan tukang sihir, dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Ya. Begitu pula di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 112 Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jins yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Ini menunjukkan bahwa manusia bisa disebut sebagai syaitan ketika dia memiliki sifat-sifat syaitan yang jauh dari ketaatan, yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antaranya adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah para dukun ya dan tukang sihir adalah syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Ini tafsir dari Abdullah bin Mas'ud mengenai ayat di atas. Syayatinal insi wal jins. Maksudnya adalah para dukun dan para tukang sihir termasuk syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Dan tentunya perbuatan di atas sihir, perdukunan ini termasuk taghut yang mana kita diperintahkan untuk menjauhinya. Dan ini salah satu dakwah utama para nabi dan rasul, yaitu agar manusia menjauhi taghut sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Termasuk di antara makna taghut adalah sihir, perdukunan. Ya, ini termasuk taghut yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
menjauhi perbuatan tersebut. Kenapa? Karena tidak akan pernah mendatangkan keberuntungan. Ya, itu cuma tipu daya belaka yang menyamarkan pandangan manusia seakan-akan dia melihat dan memandang sesuatu yang indah, namun sejatinya itu buruk. Bahkan lebih buruk lagi ketika dia dapatkan akibatnya di akhirat kelak. Ya. Dan ketahuilah para hadirin sekalian, seperti yang dikatakan oleh penulis, orang yang mengerjakan sihir adalah kafir. Jadi ini perbuatan kufur. Ini adalah perbuatan kufur yang mengeluarkan seorang dari Islam ketika dia melakukan praktik-praktik sihir. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Padahal Sulaiman tidak kufur, dalam artian dia tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan itulah yang kufur, yang mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir atau mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah engkau kufur. Jadi praktik sihir adalah praktek kekufuran. Pelakunya kufur keluar dari Islam. Nah, ayat di atas ini sangat tegas dan sangat jelas akan kufurnya para pelaku perdukunan dan sihir. Baik. Dan kapan seseorang dipandang atau dianggap telah melakukan perbuatan kufur? Yaitu yang pertama. Ya, kapan seseorang dipandang telah melakukan perbuatan sihir, perdukunan yang tentunya mengeluarkan atau menyebabkan seorang kufur, keluar dari Islam. Yang pertama adalah mengaku-ngaku mengetahui hal-hal yang gaib. Padahal ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini banyak. Dan mereka mengatasnamakan, ya entah itu ilham lah atau apalah. Padahal di balik itu semua ada praktik perdukunan sihir. Allah Ta'ala mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Ya. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan apa yang terjadi pada hidup beliau, itu semua wahyu. Dan jika seandainya beliau mengetahui perkara yang gaib, niscaya mudah ya ketika berperang, dalam mengatur strategi perang. Namun nyatanya, suatu ketika Nabi SAW kalah dalam peperangan, beliau terluka. Ini semua bukti yang menunjukkan beliau tidak mengetahui perkara yang, itu manusia yang paling mulia. Itu manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang derajatnya sangat tinggi. Lantas apa hak orang-orang saat ini mengatakan derajat yang begitu tinggi yang dia miliki kemudian dia bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Baik, dalam surat Al-Jin ayat 26-27 Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Illa manirtadha min rasulin, kecuali kepada rasul yang diridhoinya, ya, kecuali bagi rasul yang diridhoinya. Baik. Nah, itu yang pertama, ya. Itu yang pertama, yaitu bagi orang-orang yang mengetahui perkara-perkara, mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang gaib, dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur. Dan jikapun yang disampaikan oleh mereka itu terkadang benar, ya, terkadang benar,
Maka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu adalah berita yang dicuri oleh rekan mereka dari kalangan jin. Ya, itu dicuri oleh rekan-rekan mereka dari kalangan jin. Yang mana para jin ke langit kemudian mencuri berita-berita dari langit. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih dari Imam Bukhari. Kemudian setelah mereka dapatkan, ya, baru disampaikan kepada para dukun dan sihir. Dan kemudian dicampur adukan, ya, dengan segala macam kedustaan-kedustaan dan disampaikan kembali kepada orang lain. Nah, dan tentunya ini adalah sebuah kemungkaran, sebuah kemungkaran. Dan peristiwa pencurian berita dari langit ini oleh para syaitan ini terjadi di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak lagi terjadi. Kenapa? Karena Allah Taala menjadikan bintang-bintang itu sebagai penjaga langit yang membakar para syaitan yang mencuri berita dari langit. Ya, sebagaimana Allah Taala mengatakan dalam surat Al-Jin ayat 8 dan 9, wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Para jin itu berkata, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengar berita-berita. Tetapi sekarang setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang mencoba mendengarkan berita-berita tersebut, dia akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Sehingga untuk saat ini ucapan-ucapan berita-berita yang disampaikan oleh, ya, tukang sihir, dukun yang memberitakan tentang hal-hal yang gaib, itu benar apa tidak? Tidak dipastikan kebenaran. Dulu memang ada kemungkinan meskipun 1%. Karena kala itu sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mampu ke langit dan mendengarkan beberapa berita dari langit. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih dari Imam Bukhari. Namun berdasarkan ayat di atas, ketika diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak lagi mampu mendengarkan atau mencuri berita-berita dari langit. Ini menunjukkan bahwa praktik-praktik saat ini yang mengatakan ini seperti ini, kamu nanti seperti ini nasibnya, itu semua adalah kedustaan. Meskipun yang melakukan atau membuka praktik-praktik seperti ini mendapatkan berita itu dari kalangan jin. Tapi jin ini pasti berdusta karena mereka tidak mampu lagi mencuri berita-berita dari langit berdasarkan ayat di atas. Ini para hadirin sekalian. Nah, dan perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang kufur, termasuk perbuatan yang kufur, yaitu mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kemudian yang kedua, bagian dari sihir perdukunan adalah yang bisa mengeluarkan atau menyebabkan seorang kufur adalah bekerja sama dengan syaitan dan melakukan perbuatan kufur atau syirik sebagai syarat-syarat agar syaitan mau membantu mereka dalam praktek sihir atau perdukunan. Biasanya kan, ya itu yang kita ketahui ketika dia sudah mau atau dia mau masuk dalam dunia-dunia hitam seperti ini. Nah, sebelum dia ada tanda tangan kontrak atau apalah kerjasama antara dia dan para jin, pasti sebelumnya ada syarat-syarat yang diminta oleh jin. Ya, entah itu dengan menyembelih hewan tertentu yang kemudian dipersembahkan, atau dengan menghinakan Al-Quran dengan segala macam cara, baik itu diduduki, diinjak-injak. Ada berita yang kita dengar diletakkan di toilet, di kloset, macam-macam. Itu adalah syarat-syarat yang dibuat oleh jin untuk menghinakan Al-Quran. Dan itu ya syarat-syarat yang mereka buat agar mereka mau membantu dan melaksanakan apa yang diperintahkan atau apa yang diminta oleh para penyihir atau dukun. Dan mereka senang akan hal itu. Dan ini menunjukkan bahwa mereka dikagumi dan diagungkan, yaitu dengan kerelaan orang-orang atau manusia-manusia ini untuk menuruti apa yang diperintahkan.
Apalagi ini sampai pada penghinaan Islam, syariat-syariat Islam. Baik itu Al-Quran. Mungkin dulu pernah ditampilkan di sini bagaimana praktik-praktik sihir ya. Itu semua nyata dan terjadi. Dan itulah yang dibuat. Syarat-syaratnya seperti itu. Mau bisa sihir dibantu oleh jin, maka syarat-syaratnya adalah seperti itu. Menghinakan Al-Quran, menghinakan syariat Islam. Imam Al-Qurtubi mengatakan, kesenangan yang didapatkan jin dari manusia itu adalah dengan berita bohong, menakutkan, perdukunan dan sihir yang diberikan kepada manusia. Jadi jin senang dengan syarat-syarat yang dipenuhi oleh manusia yang menunjukkan mereka tunduk kepada mereka. Para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua bentuk perbuatan yang bagian dari sihir atau perdukunan yang menyebabkan seorang kufur. Ya, keluar dari Islam. Yang pertama dengan mengaku-ngaku mengetahui hal-hal yang gaib, baik dengan adanya kedustaan atau adanya kerjasama dengan jin. Yang kemudian yang kedua, melakukan berbagai macam syarat agar dia bisa bekerja sama dengan jin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah hukuman bagi tukang sihir. Ya. Hukuman bagi tukang sihir. Penulis mengatakan di halaman 21, hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Pekerjaannya haram dan jahat. Orang-orang bodoh, sesat dan lemah iman pergi kepada tukang sihir untuk berbuat jahat kepada orang lain atau untuk membalas dendam kepada mereka. Dan itu diantara fungsi daripada sihir tadi, sebagaimana kita jelaskan di awal. Di antara manusia ada yang melakukan perbuatan haram dengan mendatangi tukang sihir dan memohon pertolongan padanya agar terbebas dari pengaruh sihir yang menimpanya. Padahal seharusnya ia mengadu dan kembali kepada Allah Ta'ala, memohon kesembuhan dengan kalamnya seperti dengan Al-Mu'awwidhat, Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas dan sebagainya. Baik. Kita jelaskan terlebih dahulu hukuman bagi tukang sihir. Ya, disebutkan bahwa hukumannya adalah hukuman mati, dibunuh. Memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang hukuman bagi tukang sihir. Ada yang berpendapat dihukum mati secara mutlak. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak dihukum mati, kecuali jika melakukan sihir sampai derajat kekufuran. Kecuali sampai melakukan sihir sampai derajat kekufuran. Namun yang tepat ya bahwa tukang sihir dihukum mati secara mutlak sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, haddus sahiri darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang, ya. Dikatakan oleh Ad-Darqutni ini adalah sanad yang sahih. Dan ditemukan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abadah, ia berkata bahwa Umar bin Khattab pernah menulis surat dan memerintahkan untuk membunuh setiap tukang sihir, baik itu laki-laki dan perempuan. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa haddus sahir, hukuman bagi penyihir, itu adalah dihukum mati. Dan ini pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Dan yang melakukannya adalah pemerintah dalam hal ini. Yang melakukannya adalah pemerintah, ya, sahibul amr, yang memiliki wewenang dalam masalah ini. Baik. Yang berikutnya adalah di halaman 22, hukum orang yang mendatangi tukang ramal atau dukun. Hukum orang yang mendatangi tukang ramal atau dukun. Maka ada rinciannya. Yang pertama adalah apabila atau jika mempercayai terhadap apa yang dikatakannya, datang, bertanya, dan mempercayai apa yang dikatakan oleh tukang sihir, dukun, maka
ia kufur keluar dari agama Islam. Berdasarkan hadis, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini bukan pelaku sihir, tapi orang yang datang sebagai pasien. Ya. Dia datang kepada tukang sihir atau perdukunan. Maka ketika ia datang ke dukun atau tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dikatakan. Dia bertanya tentang sesuatu, dia konsultasi tentang sesuatu, kemudian disampaikan kepadanya hal-hal tertentu. Dan dia membenarkan hal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah kufur, ya, telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam arti dia telah kufur dari Islam. Dia telah kufur bagi Islam. Ini keadaan yang pertama. Jika dia datang dan mengimani, mempercayai apa yang disampaikan oleh tukang sihir, dukun atau peramal. Adapun keadaan yang kedua, dia datang hanya sekedar bertanya tanpa ada keyakinan dan kepercayaan. Entah iseng, entah karena ya mengisi waktu luang. Ya. Yang seperti ini para hadirin sekalian, atau mungkin lagi tren, ya. Misalkan apalagi dengan fitnah media saat ini, ya kan, iklan-iklannya kita nggak perlu datang, nggak perlu melangkah, cukup dengan SMS. Banyak sekali para hadirin sekalian. Itu melalui Instagram ada, Facebook ada, apalagi sekarang ada iklan yang kalau dibuka siapapun bisa langsung melihat kan. Ada orang yang sampai mengiklankan gitu. Jadi siapapun bisa melihat. Nih kalau seandainya imannya lemah, tidak memiliki tauhid yang kuat, bisa terjerumus. Atau bisa jadi karena orang yang kurang kerjaan, ya dia iseng-iseng coba tanya. Kira-kira ramalan saya gimana ya? Saya lahir tanggal sekian, bulan sekian, ya tinggal sekian-sekian, kemudian muncul. Oh, kan ada sebagian yang iseng. Bukan karena keyakinan, bukan karena kepercayaan, tapi karena keisengan. Hati-hati. Maka ini termasuk dosa besar. Yang mana Nabi bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'. Barang siapa mendatangi dukun, tukang ramal, dan dia bertanya tentang sesuatu, hanya bertanya, tanpa membenarkan, hanya sekedar bertanya. Ini adalah perbuatan dosa besar. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Bukan berarti dia nggak wajib salat, enggak. Dia tetap dapat atau tetap diwajibkan untuk salat seterusnya. Hanya saja 40 malam salatnya sia-sia, nggak dapat pahala, terhapus selama 40 malam. Ya. Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia tinggalkan, dia sudah, kalau gitu saya tinggalkan. Maka Anda berdosa. Sebagaimana ada pegawai yang nakal kemudian dihukum oleh atasannya, kamu tetap masuk kerja tapi bulan ini saya tidak gaji. Seperti itu. Kalau kamu nggak datang, nggak masuk, saya keluarkan. Nah, kamu harus keluarkan. Nah, itulah hukuman bagi orang yang, maka jangan kurang kerjaan lah. Ada sebagian yang seperti itu karena penasaran. Nah, hati-hati dengan ramalan-ramalan bintang, ya ramalan apalah itu. Ada sebagian yang sama sekali tidak ada keinginan untuk mempercayai, tapi iseng. Ya, iseng. Entah Qur'annya sudah hatam atau bagaimana, akhirnya kurang kerjaan, yang pada akhirnya dia jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang jika disepelekan bisa mengarah kepada kufuran. Dan ingat, hati manusia itu terkadang bisa lemah dan dia mudah berbolak-balik. Iman hamba bisa naik, bisa turun. Yang mana pada awalnya dia tidak meyakini, namun kesini ketika ini ramalan tentang saya seperti masa sih. Ternyata beberapa saat kemudian benar. Bisa saja dengan takdir Allah Ta'ala. Benar sesuai dengan apa yang diramalkan. Kayaknya asik nih. Akhirnya besok coba lagi. Yang pada akhirnya jatuh kepada kufuran. Yang pada hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijauhi. Tadi disebutkan bahwa bagi seseorang yang terkena sihir, ini kita berbicara tentang menjaga diri atau mengobati dari penyakit sihir. Bagi orang yang terkena sihir, maka pengobatan bukan dengan sihir pula. Karena ada sebagian orang yang mengobati sihir dengan sihir, maka ini tidak boleh. Itu sama halnya dia berpindah dari satu sihir kepada sihir yang lebih kuat. Semakin repot.
dia terkena sihir dan dia ingin sembuh dari sihir tersebut. Dia datang ke tukang sihir. Itu berarti dia memasukkan ke dalam dirinya jin-jin yang lebih kuat. Nah, kan lebih bahaya. Nah, ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Yang terkena sihir, pelet atau yang semisalnya, kemudian dia pengobatannya dengan mendatangi sihir pula. Ini sebuah keliruan. Apa yang harus dilakukan? Baik, kita rinci dari sebelum terkena sihir. Bagaimana cara menjaga diri kita dari sihir? Dari sihir. Yang pertama, sebelum terkena sihir, ada langkah atau hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, berusaha menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Intinya, jadi hamba yang taat. Menjalankan syariat Allah Ta'ala dengan baik. Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, ihfadhillaha yahfadhka. Ihfadhillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu pasti menjumpai Allah di hadapanmu. Jagalah Allah itu maksudnya adalah jaga aturan Allah. Laksanakan kewajiban, jauhi segala larangan. Itu maksud dari menjaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang diwajibkan kepada kita, kerjakan. Yang sunnah-sunnah pun kita kerjakan. Apa yang dilarang maka kita tinggalkan. Apa akibatnya? Apa balasannya? Allah Ta'ala akan menjaga kita. Menjaga agama kita. Termasuk diantaranya menjaga diri kita dari mara bahaya. Ya. Bahkan termasuk bahaya-bahaya dari orang-orang jahat, bahaya dari binatang-binatang buas. Dengan kita menjaga syariat Allah Ta'ala dengan mengerjakannya, maka kita akan dijaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cara yang pertama. Ini sebelum terkena sihir. Itulah langkah-langkah kita membentengi diri dari penyakit atau dari serangan sihir. Kemudian yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran, zikir-zikir, dan yang semisalnya. Ya, zikir pagi petang, wirid-wirid harian. Ya, karena adalah benteng hisnul muslim. Benteng seorang muslim. Kemudian yang ketiga, di antara usaha lainnya agar terhindar dari sihir adalah makan 7 kurma Madinah setiap hari. Makan 7 kurma Madinah, ajwah, setiap hari. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, man istabaha bi sab'i tamaratin ajwah lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihr. Siapa yang sarapan dengan 7 kurma ajwah, kurma Madinah, ya, maka racun dan sihir tidak akan membahayakannya pada hari itu. Ini antara akhdul asbab syar'i yang terdapat dalil. Kenapa harus kurma, Ustaz? Kenapa tidak yang lainnya? Kenapa harus kurma ajwa? Kenapa bukan kurma yang kuning, kurma rutop? Kan lebih enak rutop, Ustaz. Kenapa harus ajwa? Apa jawaban kita? Karena sabda Nabi SAW bagi hamba yang mengimaninya dan melaksanakannya. Saya lebih suka rutop, Ustaz. Lebih enak. Apalagi baru dikeluarkan dari kulkas. Kenapa enggak itu, Ustaz? Ya, inilah haditsnya. Nah, ini salah satu usaha kita. Adapun jika na'udzubillah, la samhallah, jika terkena sihir, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan ruqyah sesuai dengan syariat. Ya, bisa di antara yang dianjurkan mandi dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara. Ya. Dihaluskan daun bidaranya, ditumbuk, dicampur dengan air, kemudian bacakan ayat-ayat di dekat air tersebut, baik ta'awudz, ayat kursi, kemudian surat-surat yang lain seperti Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ya, bisa digunakan untuk mandi atau minum dengan air tersebut atau digunakan untuk mandi. Nah, ini salah satu usaha untuk menghilangkan pengaruh sihir, ya. Atau bisa membaca ruqyah dengan ditiupkan. Kalau tadi apa? Dimandikan atau diminum. Yang kedua bisa ditiupkan. Membaca surat-surat seperti Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, bisa dibaca, kemudian ditiupkan dan diusap ke bagian tubuh. Ya. Dan kemudian juga baca doa, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesembuhan. Atau cara yang lain itu dengan ruqyah, cara yang lain dengan menghancurkan simpul-simpul sihir.
Terkadang ada yang menanam ya simpul-simpul sihir. Ya. Hanya saja cara kedua ini agak sulit untuk dilakukan karena harus diketahui simpul sihir ditanam di mana, diletakkan di mana. Ini para hadirin sekalian. Untuk itulah kenapa kita harus menjaga Allah Ta'ala dengan menjalankan syariatnya. Karena dengan keterbatasan kita, kita nggak tahu bagaimana bagaimana perlakuan manusia, keinginan jahat manusia terhadap kita, anak-anak kita nggak tahu. Oleh karena itu, yang seharusnya jangan nunggu kena sihir baru sibuk cari yang bisa meruqyah, sibuk cari daun bidara, sibuk dari macam-macam. Tapi lakukanlah pencegahan sebelum pengobatan. Itu yang ya. Jangan jadikan Al-Qur'anul Karim, zikir dan yang sebisanya itu hanya sebagai obat ketika sudah kena sakit gitu. Jangan. Tapi jadikan ini sebagai penjaga kita. Ya, benteng. Kita butuh dan terlebih lagi di sana ada kewajiban dan ada pahala yang bisa didapatkan. Terus intinya taat saja kepada Allah Ta'ala. Jalankan semua syariat, Allah Ta'ala akan menjaga kita. Ya, Allah Ta'ala akan menjaga kita. Kayak tadi, kalau sudah berbicara pengobatan, ya itu usaha kita. Apalagi sudah berbicara tentang mencari simpul-simpul. Bahkan kalau mungkin pernah ditampilkan dulu di sini ya. Kalau di simpul itu kan macam-macam. Ada yang ditanam di dalam ikan, di bawah rumah. Di tengah malam kita tidak tahu ada yang, naudzubillah, misalkan ada seseorang yang rumahnya digali di bagian bawah rumahnya, kemudian ditanam simpulnya, naudzubillah. Kita nggak tahu hal ini. Kemudian terjadi sesuatu yang macam-macam di rumah kita nggak tahu. Keterbatasan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, jaga syariat-syariat Allah Ta'ala. Allah yang akan jaga kita. Allah jauhkan dari orang-orang yang buruk-buruk itu. Allah jauhkan dari kedengkian manusia. Karena sebaik apapun kita berbuat dengan orang lain, pasti ada saja yang tidak suka. Oleh karena itu, jaga Allah. Niscaya Allah Ta'ala akan menjaga. Ihfadillah, yahfad. Praktikkan dalam kehidupan kita. Ajarkan dan amalkan hal tersebut dalam keluarga kita. Mudah-mudahan kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini kiranya bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.